Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan materi tentang turunnya Al-Quran yang pertama dan terakhir. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu yang diturunkannya secara tematik. Apa sih secara tematik itu? Secara tematik yaitu secara bertema gitu ya. Untuk yang pertama kali diturunkan tentang perang, yaitu Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya yaitu Al-Mustadrak atau Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ayat yang pertama kali turun tentang perang yaitu Quran Surah Al-Hajj ayat 39, yang artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka. Di sini saya tampilkan hanya satu tentang perang. Ada juga yang berpendapat itu menurut Ibnu Jarir atau Bari. Juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Abil Aliyah. Ia berkata, ayat yang pertama kali turun tentang perang di Madinah yaitu Quran Surah Al-Baqarah, yang artinya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kenapa tidak boleh melampaui batas? Yani perangilah mereka di jalan Allah, tetapi janganlah kalian bersikap melampaui batas dalam hal ini. Termasuk dalam pengertian bertindak melampaui batas ialah melakukan hal-hal yang dilarang. Apa saja yang dilarang melampaui batas dalam berperang? Pertama, itu janganlah kalian melampaui batas. Janganlah kalian curang, maksudnya perangnya perang curang. Jangan mencincang atau menyiksa. Jangan pula membunuh anak-anak yang enggak berperang. Dan jangan pula orang-orang yang berada dalam orang-orang yang berada dalam gereja-gerejanya, maksudnya yang tidak ikut berperang. Jadi kalau misalnya ada orang yang memerangi kita boleh perangi balik, tetapi jangan melampaui batas. Seperti yang tadi, kalau mereka misalnya tidak ikut berperang, nggak usah kita perangi, biarkan saja. Selanjutnya ada juga yang berpendapat di dalam kitab Al-Iqlil karya Imam Al-Hakim dikatakan bahwa yang pertama kali diturunkan tentang perang yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 111, yang artinya sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka. Lanjut yang kedua, yaitu ayat yang pertama kali diturunkan tentang pembunuhan, yaitu ada pada Quran Surah Al-Isra ayat 33, yang artinya siapa yang dibunuh secara teraniaya atau zolim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan pada ahli warisnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ad-Dahhak. Lanjut yang ketiga, yaitu pertama kali diturunkan tentang Homer.
Imam At-Tolaisi meriwayatkan di dalam musnadnya dari Ibnu Umar yang berkata, telah turun 3 ayat tentang khamar atau minuman keras. Dan yang pertama kali yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian dikatakan bahwa khamar telah diharamkan. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, biarkanlah kami memanfaatkan khamar itu sebagai firman-Nya Allah. Nabi diam di hadapan mereka. Maka turunlah Quran Surah An-Nisa ayat 43, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kemudian dikatakan bahwa khamar telah diharamkan. Mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tidak meminumnya ketika mendekati sholat. Nabi diam di hadapan mereka. Kemudian turunlah ayat ini, Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras berjudi itu diharamkan. Jadi Allah bersabda lagi, maka Rasulullah SAW bersabda bahwa khamar telah diharamkan. Yang keempat, yang pertama kali diturunkan tentang berbagai jenis makanan. Yang dimana diturunkan di Mekah, yaitu surah Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan. Sedangkan yang turun di Madinah adalah ayat yang ada di surah Al-Baqarah ayat 173, yaitu sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai. Dan diharamkan bagimu memakan bangkai. Ini dikatakan oleh Ibnu Al-Hasor. Mungkin itu aja dari pembahasan tematik. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh saudari Wawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut tentang manfaat pembahasan, yaitu ada 3, yaitu menjelaskan perhatian yang diperoleh Al-Quran Al-Karim guna menjaganya dan menguatkan ayat-ayatnya. Para sahabat telah menghayati Al-Quran ini ayat demi ayat, sehingga mereka mengerti kapan dan di mana ayat itu diturunkan. Mereka telah diterima dan Rasulullah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan sepenuh hati dan percaya bahwa Al-Quran adalah dasar agama, pergerakan iman dan sumber kemuliaan serta kehormatannya, dan ini membawa akibat positif, yaitu bahwa Al-Quran selamat dari perubahan dan kekacaubalauan. Dan yang kedua, mengetahui rahasia perundang-undangan Islam menurut sumbernya yang paling pokok, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Sungguhnya, ayat-ayat Al-Quran mengatasi persoalan kejiwaan manusia dengan petunjuk ilahi dan mengantarkannya dengan cara-cara yang bijaksana dan menetapkan mereka ke tingkatan kesempurnaan.
Ia dapat bertahan dalam menetapkan hukum-hukum, sehingga dengan demikian cara hidup mereka menjadi benar dan urusan mereka berada pada jalan yang lurus. Yang ketiga membedakan yang nasih dan mansuh. Terkadang terdapat ada ayat atau lebih dari dalam satu masalah, tetapi ketentuan hukum dalam satu ayat berbeda dengan ayat lain. Apabila diketahui mana yang pertama kali diturunkan, kemudian nasuh atau menghapus ketentuan ayat yang diturunkan sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya,